Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam para penonton YouTube, para subscriber saya, Aryo Bakulers. Di video ini saya mau membuat video perjalanan dari Lampung ke Cirebon ya, naik Kalia 2023. Ini persiapannya karena mobil baru tidak ada ya, cuman ngecek lampu-lampu, lampu rem, lampu sen biar tidak kena tilang ya di jalan tol kalau ketahuan polisi PJR. Jadi ini mobil dapat minjem dari Abang Denny. Persiapannya sudah siap, tinggal berangkat. Jadi ini bensin kita pulin ya dari kosong tadi. Kenanya 33 liter sekian ya, udah full. Jadi kita udah siap berangkat gaspol, tapi enggak gaspol, nyantai aja. Nah itu udah full bensinnya. Persiapannya nggak ada, cuman kalau ngantuk tidur. Ini udah kita restart nol ya, biar tahu habis berapa liter dan habis berapa kilo perjalanan dari rumah ke Cirebon. Jangan lupa baca doa, kalau ngantuk minggir, dan selamat menyaksikan videonya. Teng 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 teng. Ini masih jalan Yosudarso, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung ya. Kita jalannya pelan-pelan aja. Ini sekitar jam 9 malam ya, mulai startnya. Nyantai aja karena sendirian. Nah ini kita jalan di ini 60 aja biar hemat bensin ya. Ini udah kita melewati Tugu perbatasan kota Bandar Lampung. Orang-orang pada foto di situ biasanya kalau datang. Nah ini kita mau masuk pelabuhan ya, daerah pelabuhan. Kalau teman-teman mau beli tiket itu sebaiknya tanya dulu ya adminnya ya. Karena kalau beli tiket sendiri sih adminnya cuma 2.200 ya dari harga tiket yang tertera. Nah di bawah sini ada yang jualan tiketnya nih di sebelah sini, tapi malam tutup kayaknya. Jadi kalau teman-teman nggak bisa ya cari di sebelah sini, ada di sebelah kiri ini ada tenda 1 biji. Karena malam agak gelap ya. Jadi terus deh. Jadi Power Rangers. Persiapannya ya uang, terus Imani buat Berna ini sebelah kiri nih. Bisa buat beli tiket itu murah situ, admin cuma 2.500. Jadi ini kita masuk daerah pelabuhan. Untuk penumpang itu penumpang kapal masuk sebelah kiri. Kalau buat pengantar pelabuhan lurus aja itu buat khusus penumpang jalan kaki atau travel ya. Kalau kita ini masuk ke sebelah kiri, masuk jalur ini di samping polsek. Kita ngelewatin sebelah kanan ini jalan yang dari tol. Di depan itu ada pemeriksaan biasanya pemeriksaan narkoba ya. Tapi karena ini platnya plat lokal tidak diperiksa. Karena polisi juga tahu plat-plat mana saja yang mencurigakan. Jadi persiapannya itu ya siapkan SIM, STNK. Kalau pajak mati nggak apa-apa kok, jarang diperiksa, cuma diperiksa narkoba. Nah ini kita masuk ke yang sebelah kanan ya untuk kalau motor kecil, mobil pribadi sebelah kanan ya. Kita siapkan tiketnya. Untuk pemesanan tiket online ada di video sebelumnya ya, atau di link di deskripsi ya, saya cantumkan cara pesan tiketnya ya. Jadi sampai di pintu tiket kita kasih barcode-nya atau kode booking yang sudah pesan lewat aplikasi PRIJ. Begitu teman-teman, biar tidak bingung lihat di link video saya atau di halaman video YouTube saya yang cara pesan tiket. Terima kasih. Dermaga berapa? Nanti ada petugas yang mengarahkan di depan. Ya, makasih Bang. Jadi tadi itu setelah kita mencetak tiket dengan barcode yang ada di handphone kita, jadi kita menuju ke dermaga 3. Jadi kita lurus aja, nanti diarahkan sama petugas-petugasnya. Jadi kalau katanya lurus-lurus, kanan-kanan atau kiri-kiri. Itu saja. Jadi ini pelabuhannya agak sepi ya, nggak terlalu ramai. Jadi lebih apa sih namanya? Lebih enak ya. Nggak umpel-umpelan. Biasanya macet sini kalau lagi apalagi pas mudik lebaran. Jadi kita ke kanan, masuk ke kanan ya, dermaga 3. Kalau ini dermaga 2.
Nah itu kita lurus. Nah ini lagi ada antrian yang masuk ke dermaga 2. Jadi kita bersabar sebentar karena jalannya ketutup sama mobil yang mau masuk ke dermaga 2. Jadi kita bersabar sebentar karena kebagian kapal kok. Paling cuman 15 menit lah ngantri-ngantrinya, nggak sampai banyak. Jadi bersabar. Jadi ini sudah mengantri kira-kira 15 menitan ya. Ini sedang mau menuju masuk kapal ya. Secara bergantian karena lumayan ramai ini di dermaga 3. Sepertinya kapalnya penuh untuk masuk ke kapalnya. Jadi kita harus bersabar, banyak mengalah, jangan nafsu, jangan egois ya teman-teman ya. Lebih baik kita mengalah daripada repot. Kalau misalnya kita bersenggolan, nanti kita ngotot-ngototan, ngeyel-ngeyelan, yang ada kita nggak naik kapal, kita ditinggal, yang ada kita repot, rugi. Nah ini kita lagi ngantri masuknya, kita serahkan tiket yang A ya ke petugasnya. Ini kita naik ke atas pakai gigi 1, matikan AC. Kebetulan ini kita dapat paling depan. Nah ini sebelah kanan paling mentok. Jadi teman-teman silahkan bisa ngelihat ini ramai, kondisinya lumayan penuh kapalnya. Tuh ramai banget kan, lihat tuh sampai. Nah ini jalan yang kayak bakal kita turun nanti ya teman-teman. Ini di video ini saya mau mengajak teman-teman berkeliling naik kapal. Jadi buat teman-teman yang belum pernah naik kapal, jadi ini situasi atau kondisi di dalam kapalnya. Ini di lantai 2 ya, di lantai bawah ada mobil truk, mobil besar, nanti kita turunin ya. Jadi ini kita mencari jalan untuk ke lantai atas, lantai buat penumpang. Jadi kita bisa tahu di atas itu ada apa aja ya, buat biar teman-teman pada tahu. Yang sudah tahu pasti paham lah di dalam kapal ini. Nah, ini kebetulan di atas ini bisa mobil truk juga karena kapalnya besar, jadi bisa buat mobil besar juga. Nah ini kita cari ininya, itunya. Nah ini itunya. Ini yang menuju ke lantai atas. Nah ini tadi liftnya hidup waktu saya pertama kali tadi mau kencing, tapi pas saya mau naik karena penumpang udah pada nggak ada yang naik, jadi matiin. Aduh, payah. Berarti hidupnya kalau pas mau naik dan mau turun aja ini ramai ya. Nah ini di lantai pertama ya, setelah tangga. Di sini ada ruangan buat ini ruangan AC, ini pintunya kebuka sendiri. Ini sebelah kanan ini ada resepsionis pertanyaan, ada kafetaria. Nah kita masuk ke yang paling bawah ini ruangan AC ya, Leksihan kalau nggak salah ini. Nah ini ruangannya, ini toiletnya, toilet pria dan wanita terpisah ya. Nah yang ini sebelah ini toilet pria. Nah itu toilet. Halo. Nah ini kita masuk terus. Ruangannya sebagian ada yang buat ABK atau anak buah kapal, sebagian untuk para penumpang. Jalan terus ini. Nah ini ruangan ini khusus supir ya, para supir truk. Tapi nggak tahu ini buat penumpang bisa enggak. Nah ini kita keluar. Ini sudah masuk ya di pinggirannya ini para penumpang, ada yang di lesehan tikar. Nah tikar ini bayar ya, nggak gratis. Ada yang 10.000, ada yang 15.000, tergantung kapalnya ya. Nah itu dermaga 2 ini teman-teman, semua penumpangnya pada lesehan. Ini kira-kira sekitar 15 menit 20 menit lah ini muat kapalnya. Jadi sebelum berangkat ya persiapan dulu sih kapal itu, sisa-sisa yang nggak termuat mobilnya. Jadi buat kapal selanjutnya ya, nunggu yang di ini kapal selanjutnya ini berangkat baru masuk lagi gitu. Ini bentar lagi berangkat ini lagi persiapan. Oh udah jalan tuh baling-baling bawahnya udah menyemburkan, mendorong kapal ini supaya jalan ya. Itu kita lihat sebelah kiri teman-teman banyak yang pada lesehan karena
ada yang ingin foto-foto, membuat video atau sebagainya lah, menikmati suasana malam di atas kapal. Jadi untuk di atas kapal ini hati-hati, jangan mudah percaya, dan kalau ada yang menawarkan minuman yang nggak terlalu itu lebih baik ditolak saja, daripada kita kehipnotis kehilangan barang-barang kan sedih. Nah kita ini naik balik ke lantai atas lagi ya, kita bisa lihat ini teman-teman masih ada yang lesehan. Nah ini dari pinggir ya, dari pinggiran kapal sebelah kiri itu banyak yang mau masuk ke dermaga 4, ada ngantri. Kita dermaga 3 kalau malam, tapi ini nggak seberapa ramai situ, pada kosong tutup lah tanpa untuk parkirnya tuh, yang harus mau masuk aja ramai. Kalau yang di sebelah sana itu masih lengkap. Nah itu menara Siger tuh sebelah kanan, sekitar jam 2, karena jam 2 tuh ada Siger. Kalau malam ada masjid baru itu, ntar kalau ada bajai kita review ya, ini wahana terbaru Siger ya. Kita jalan lagi sebelah kiri, sambil kita lihat di sebelah kanan itu kapalnya mau jalan. Oh nggak jadi nih saya langsung ke kiri soalnya lupa saya. Nah ini ruangan eksekutif ya, eksekutif duduk. Ini ada mbak-mbaknya, para kadet atau apa yang kerja di pelayaran gitu loh. Nah, ini tempat duduknya seperti kursi pesawat gini kali ya. Nah ini ruangannya. Nah ini ruangan ini berbayar ya, bayarnya itu ini dewasa 15.000, anak-anak 5.000. Nah kita turun lurus lagi, lurus di sini. Ini kapal ini bekas Jepang tuh sama kayak kita. Nah, ini ruangan lesehan buat tidur penumpang. Itu ada tukang urut. Nah ini juga ini bisa buat urut, lagi diurut tarifnya bisa nego. Nah, jadi lanjutkan kapal ini bekas Jepang, karena Jepang juga negara kepulauan ya, nyebrangnya pakai kapal roro. Nah, ini banyak lukisan-lukisan, pada nyantai. Nggak tahu di sini bayar apa enggak, karena saya nggak masuk ke sini. Saya cuma muter-muter aja yang masih tahu kepada teman-teman biar tahu suasana di kapal ya. Nah ini toiletnya atau WC-nya pria. Terus kita jalan lagi ke arah mana ya tadinya, saya lupa, sudah 2 minggu nih belum sempet ngedit. Nah itu ada kafetaria ya, kafetaria kalau mau ngopi, mau kopi, dan ini juga pada kadet-kadet lagi magang, mungkin kadet-kadet pelayaran. Nah itu saya lagi pakai celana pendek. Maklum aja ya, karena lebih nyaman pakai celana pendek sih, karena di mobil kali itu tidak ada fitur AC yang mengipasi kaki ya, nggak ada. Nah ini kita turun. Nah itu di depan itu ada resepsionis, apa sih namanya, buat nanya-nanya kalau kita mau pesan minuman, pesan pop mie, bisa di sini. Nah kita masuk ke kanan kayaknya, naik ke kiri ini, kita lurus pintu masuk itu. Ini sebelah kiri ini ada lesehan juga, ada tukang urutnya. Kita terus saja, kita terus masuk. Sebelah kiri ada, oh masih sepi, masih banyak yang kosong. Itu supir pada tidur tuh, kasih, karena perjalanan jauh, tidur biar nggak ngantuk di perjalanan tolnya, karena menguber ya, biar bisa masuk jalan tol kota. Di sini udah mentok, kita balik lagi. Tapi di kapal ini sih banyak yang nggak terpakai sih kayaknya, banyak yang tertutup. Atau di sini ada kamar yang disewakan, karena biasanya ada kapal juga yang apa namanya, ada kamar sewakan juga privat, tapi kita bayar lagi sekitar 200.000 apa 150 apa 300 gitu, tergantung kapal. Jadi ini kita turun ke bawah lagi. Ini pada ABK. Ini mama lagi menarik tiket para penumpang. Lesehan 15.000 untuk dewasa, 5.000 untuk anak-anak. Kalau di luar juga yang pakai tiket tuh nyewa.
tapi tergantung kapalnya. Yang gratis itu paling atas ada, tapi kemarin ini di Indonesia nggak ke atas. Saya fokus ke tengah sama lantai bawah, karena kalau di videoin semua durasinya panjang banget, ntar teman-teman pada bosen lagi nontonnya. Tuh, ini suasana dalam kapal. Ini sekitar jam 12 malam, karena perjalanan dari rumah ke kapal ini sekitar 2 jam ya. Nah ini tuh bekas ada minuman itu di Jepang dulunya bagus ini kapal ini. Nah ini pintu kebuka sendiri, kita arah turun ya, turun tapi tangganya manual. Kita turun, tapi kalau dia udah mau turun hidup ini liftnya, eskalatornya. Nah ini ruangan yang sebelah kiri ini ke ruangan tempat kita parkir mobil ya. Kita turun lagi ke bawah, ini dek paling bawah, truk-truk besar muatan berat gitu ya. Kalau ini capek juga sih, lumayan lah olahraga malam. Nah ini kelihatannya penuh nih, mbak-mbak ini juga lagi nyari tempat mungkin. Ayo ngapain kalian, ayo berduaan. Nah, ini penuh mobilnya, truk-truk besar ya. Jadi kita naik lagi, kita ikutin mbak ini mau kemana ini, mencurigakan ini. Tapi nggak apa-apa, suami istri kali, udah sah, udah halal. Kalian ini kayak nggak pernah pacaran aja. Jadi kita nih naik lagi ya, gitu ya teman-teman. Jadi kapal ini kalau pas turun pasti hidup ini eskalatornya. Berhubung karena nggak ada yang turun jadi matikan. Jadi ini kita kembali lagi ke mobil ya, balik lagi ke mobil karena mobil ini nggak dimatiin karena ada anak saya nggak mau turun jadi tidur. Jadi mobilnya hidup nonstop 2 jam pakai AC, lumayan juga. Tapi mau gimana lagi ya. Nah ini yang sebelah kanan ini itu kalau pas nyandar turun itu, jadi kita turun lewat bawah, ntar di video ada kok kita turun lewat situ. Kita kembali ke dalam mobil setelah kita berkeliling-keliling. Ini parkir motor karyawan ini sebelah kiri ini motor ini. Jadi kita ini kayaknya keluarnya agak terakhir, akhir-akhir soalnya paling ujung, jadi kita keluarnya mundur dan juga harus gantian dari yang belakang kita biar selesai dulu. Oke, ini sudah keliling-keliling, ntar kita bentar lagi ini. Nah ini ruangan yang buat digeladak ya, APK gitu loh, buat nyandarin kapal. Ini udah kembali lagi ke mobil ya. Nah ini video pada saat waktu turun, ini kita percepat agar durasinya tidak terlalu panjang ya. Ini apa namanya, nah ini kita keluar, ikutin aja jalan terus, ikutin terus sampai ketemu jalur yang ke atas itu boleh, ke bawah boleh, sama aja kok. Nanti tembusannya lewat tol juga nih, kita ke lewat atas ya, lewat atas jalur biasa lewat truk sih. Kalau bawah itu kalau pagi sih banyak angkot, jadi kita lewat atas aja ya biar lebih simple. Gak simple sih, banyak juga yang lewat sini, biar kita nggak nyasar kalau nggak tahu ya. Pokoknya lurus aja. Ini saya percepat ya, maklum ya kalau pengeditannya kurang rapi, kurang bagus karena peralatannya nggak memadai. Nah ini istirahat dulu karena ngantuk sebentar. Nah ini setelah istirahat sebentar dan makan pop mie, kita sudah mulai jalan lagi dan ini masukin tol Merak. Jadi sebelum masuk tol persiapan dulu imaninya sampai cukup ya, jangan sampai pada saat waktu keluar tol kita macet, kita bisa diteriakin orang di belakang. Jadi sediakan tol dengan cukup. Kalau dari sini ke Cirebon kemarin ngisi 300.000 ya, susah
Ntar kita kasih tahu sampai sana habis berapa ya totalnya dari Merak sampai tol Cirebon tempat kita keluar. Gerbang tol ini sekitar jam 4 subuh ya. Perjalanan kapal itu totalnya sekitar 2,5 jam. Jadi 2 jam perjalanan, setengah jam itu bongkar muat ya, sandar sama muat. Gitu kirain manggil. Jadi jam segini masih rame-ramenya truk ekspedisi karena dia anak jalan malam sih, nggak panas, terus nyantai. Cuman musuhnya itu ngantuk aja sih kalau jalan malam, nggak bisa nggak bisa ngantuk sedikit pun, harus sigap matanya biar tidak terjadi kecelakaan. Kalau yang bisa ngopi dulu, ngeteh atau minuman berenergi yang bisa membangkitkan mata supaya melek. Nah ini sekitar jam 5:30 pagi ya, sudah mulai ramai di tol dalam kota ya. Tadi karena durasi panjang kita percepat lagi. Nah ini kita mau masuk tol Tomang ya. Jadi kalau lurus itu masuk jalan biasa. Jadi kita ambil yang ke kiri, masuk lewat tol Tomang. Nah jangan lurus ya, kita yang ke kiri, ambil ke kiri, kita arah Tomang. Kalau lurus itu masuk ke kotanya Jakarta. Jadi kita lewat kiri ya. Dulu saya pernah lewat lurus itu. Ya tetapi masuk lagi sih. Jadi jangan sampai salah ya, kita masuk yang sini ya. Ini pintu 1, pintu 2, pintu 3 bisa kok. Nanti di depan sana ada jalan yang masuk ke kanannya. Jadi kita cari yang lengang baru kita masuk. Ini biayanya dari tol ini dalam kota itu cuma 10.000. 10.000 berapa ya? Tadi lupa saya ini. Pokoknya totalnya itu nanti di akhir di video kita kasih tahu totalnya. Jadi ini saya pakai tongkat supaya nggak susah ngetap kartunya di pintu tol ya. Terus 10.500 itu dari Cikupa Tomang 10.500. Ini kita terus saja ambil ke kanan. Kalau ke kiri Tanjung Priok, kita ke arah Cikampek ya, ambil ke kanan. Kalau ke kiri ke Tanjung Priok, ke mana lagi tuh, Soekarno Hatta, Sudiatmo, tol pinggiran kota ke arah Cikampek juga bisa. Nah ini suasananya masih lengang, masih sepi. Nah, karena masih jam 5:30 ini, nggak macet kan. Kalau udah jam 7 tuh udah mulai udah ngantri. Kita udah mulai lagi ke kanan, kita tujuannya dengan matahari. Coba nanti dulu apa buat teman-teman YouTube saya kasih tahu deh. Di hotel Twin ini. Nah ini terus saja. Nah ini saya pernah nih nginep di hotel ini, namanya Twin Hotel. Cuman kayaknya udah tutup nih Twin Hotel ini. Saya pernah nginep sekali itu sama dulu teman bos saya. Nah ini kita lurus saja sampai mentok di Cirebon. Oh enggak. Ini tol dalam kota ya. Sebelah kanan ini tol dalam kota, sebelah pinggir ini ya, jalan biasa ya, yang menuju ke Cawang, mau menuju ke mana Pancoran, lewat sebelah kiri ini bisa ya. Jadi lurus saja jalannya sampai mentok ke mana ya, Cawang kalau nggak salah. Kalau jalan biasa, kalau kita lurus aja lewat tol ini sampai Cirebon. Nah ini kebetulan anak ngantuk, dia tidur, dia nggak mau dia tidur di belakang. Kita harus semangat ya. Semangat. Kasihan tuh, pengen tidur dia, bocil. Nah ini masuk tol Jakarta Cikampek ya. Ini sedikit kalau nggak salah ini di Karawang, kalau nggak salah ini. Saya ingatnya Karawang ini udah lajur 4 ya, ramai lancar. Jadi saya nggak lewat tol atas ya, karena tadi mau masuk ke rest area, jadi nggak lewat atas, lewat bawah ya. Ini istirahat di rest area dekat Karawang 255 km, bensinnya baru kurang 1 kotak. Lumayan irit lah, padahal bensinnya sudah jalan terus, mau dapat per liternya 13,8. Lumayan. Ini setelah istirahat makan pagi dan tidur sebentar, kita mulai jalan lagi nih.
melanjutkan perjalanan setelah sarapan tidur sebentar. Ini mobil nggak mati ini, soalnya tadi saya sih tidur di dalam, ini panas soalnya ini matahari jadi hidupin. Nih kita ngambil sebelah kanan, di sebelah kanan ini ada Orang banyak ini kok. cas Lu listrik, gede-gede. mobil listrik. Nah sebelah kanan Mbak, Mbak. ini bayar ya, nggak gratis. Dan sebelah kanan ini buat mobil listrik, sebelah kanan ini tuh mobil listrik pakai cas di sini ya, jadi aman punya mobil listrik. SKLU PLN tuh bayar itu pakai barcode. Ini masjid apa tadi nggak kelihatan tulisannya. Jadi kita terus aja, intinya kalau kita menyupir, kita jalan jauh, jangan lupa staminanya, jaga pola makan supaya nggak ngantuk, dan juga jaga barang hati-hati, jangan sampai kehilangan. Kalau mau ditinggal dikunci, barang-barang berharga jangan ditinggalin dalam mobil, kan takutnya pecah kaca ya, kan lumayan itu. Jadi kita lebih baik kita repot sedikit, yang penting barang kita aman. Ini kita lanjutkan perjalanan lagi ya teman-teman. Lanjutkan perjalanannya, ini sekitar kilometer berapa ya, lupa, maaf ya teman-teman. Ini udah mau ke Cikampek, ini udah deket, soalnya ini rest area terakhir di Jakarta Cikampek ini. Habis ini masuk ke tol Cipali. Kalau di sini, kalau dari tol Cikampek Cipali itu saya pernah geber 140. Saya lupa videoinnya karena kecepatan tinggi ya. Yang jelas mobilnya anteng lah, cuman anginnya kenceng. Kalau misalnya ada angin sedikit kagak goyang dikit sih. Jadi nggak selanjutnya ngebutnya pelan lagi, turun 100. Yang penting selamat lah. Nah, ini kita masuk ke gerbang tol Cikampek Utama. Ini bayarnya berapa ya? Lupa. Soalnya itunya nggak jelas itunya apa namanya, yang di monitornya itu. Ini saya ngetep pakai tongkat biar nggak susah gapainya. Ini kita lihat berapa nih bayarnya. Nggak kelihatan. Dari Tomang ke sini 20.000. Dari Tomang ke sini 20.000. Intinya sih saya kemarin ngisi 300.000 dari sebelum berangkat ya. Mau ke Cirebon ini saya isi 300.000. Lebih baik kita lebih daripada kurang, karena kalau lebih kita bisa belanja di Alfamart, bisa naik busway, bisa naik KRL, bisa MRT gitu loh. Jadi bisa multifungsi kartunya, bisa buat belanja ya teman-teman ya. Ini saya sudah masuk Cipali ya. Di sini ramai lancar dan juga masih banyak perbaikan jalan. Nah itu sebelah kiri lagi perbaikan jalan yang rusak gitu. Mau masuk ke Kertajati itu tolnya. Tadi mau ngomong apa lupa. Oh iya, perjalanan dari tol Cikampek Utama ke Cirebon tembus 1 jam. Itu kecepatan rata-rata 100 ya. Lumayan menghemat waktu. Tapi kita bayar 126 dari Cikampek Utama ke saya keluar di Ciperna ya. Lumayan. Ini sudah mau masuk, kita masuk ke jalannya tol yang ngebelah. Di sebelah kanan kiri gunung batu dibelah. Hebat konstruksinya, kontraktornya, salut. Terima kasih buat Pak Sandiaga Uno, pemilik tol sini. Ini kita masuk ke yang lain nih bayarnya sekaligus nanti di sana. Palimanan. Biar nggak macet. Tadinya bayar, cuman sekarang nggak lagi bayar karena biar nggak macet. Nah, ini kita keluar tol Ciperna ya. Sudah mau sampai, kita keluar lewat tol Ciperna. Ini bayarnya 126.000. Jadi totalnya dari Merak ke sini ini 220 apa ya? 220.000 karena sisanya itu 100 dari 300 itu 80.000.
Iya, kalau nggak salah sih, maaf ya teman-teman, saya agak lupa juga. Intinya ini keluar tol. Jadi ini udah sampai guys, jam 11. Berarti dari jam 9 malam sampai sini jam 11 siang. Desa Kubang, Cirebon. Oke. Bensinnya itu masih sisa 3 kotak. Di Cipali aja yang banyak kebut. Kalau di tol Jakarta Cikampek cuma 60, 70. Cipali 120, 90. Guys, cukup sekian video kali ini. Ntar kita buat video arah pulang ya guys. Jangan lupa bantu subscribe-nya guys, biar lebih semangat lagi dalam membuat video. Ntar kita review mobil ini ya. Terima kasih. Salam bakuler.